Wahabi ini memang bukan teroris, tapi salah satu pintu masuknya terorisme di Indonesia. Kenapa? Yaitu terorisme ini kan dimulai dari radikalisme. Dan radikalisme ini dimulai dari intoleran. Nah, Wahabi ini intoleran. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Masjid Al-Jabar yang ada di Gede Bagi, Bandung, yang akan menyelenggarakan tablik akbar menyambut bulan suci Ramadan, tapi mengundang Khalid Basalamah. Nah, ini sebelum kita bahas, kita saksikan dulu video promonya berikut ini. Ghazwa Weekend Festival 2023 Semarang menyambut Ramadan 18 Maret 2023 mulai pukul 9 pagi di Masjid Raya Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Dimeriahkan dengan rangkaian acara Bazar Ghazwa Weekend, tato removal, pangkas rambut gratis, cek kesehatan gratis, dan bekam gratis. Dan hadirilah tablik akbar dari Ustadz Khalid Basalamah Hafizallah Ta'ala, Sabtu ba'da maghrib. Gratis, terbuka untuk umum. Jangan sampai terlewatkan. Bagus ya, video promonya keren, kemudian juga desainnya sangat anak muda, futuristik, dengan desain warna-warni yang sekian banyak. Dan ini tidak seperti sebuah festival keagamaan kalau menurut saya, seperti festival anak muda, band, dan lain sebagainya. Bagus memang. Dan kalau melihat sih budgetnya juga nggak bakal sedikit. Ya, acaranya sebetulnya bagus. Ini diselenggarakan Sabtu depan, tanggal 18 Maret. Ada festival, ada menghapuskan tato removal, kemudian juga potong rambut gratis, kemudian bekam gratis. Bagus acaranya, cek kesehatan gratis, sebetulnya bagus. Cuman yang jadi permasalahan ini kan ketika mengundang Khalid Basalamah sebagai penceramah yang ada di sana. Dan kalau kita tahu sekarang kan Masjid Al-Jabar ini kondisinya lagi ditutup untuk umum, dan penutupan ini diperpanjang sampai nanti 1 Ramadan, menjelang hari pertama bulan suci Ramadan, mungkin pada saat sholat raweh nanti pertama. Jadi ditutup karena ya kemarin banyak sekali dijadikan tempat wisata yang kemudian menimbulkan banyak sampah, kemudian kolam di sekelilingnya juga dijadikan kolam renang. Ini yang kemudian membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat, akhirnya menutup untuk sementara. Rencananya kan memang sampai pertengahan bulan ini, tapi diperpanjang lagi sampai bulan suci Ramadan. Jadi pada saat pas 1 Ramadan akan dibuka malamnya, malam 1 Ramadan untuk menyelenggarakan sholat rawih, dan nanti mungkin juga akan dilakukan sholat Idul Fitri di sana. Nah, di tablik akbar ini yang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita semua jadi terkaget-kaget. Kenapa harus mengundang Khalid Basalamah? Emangnya nggak ada pendakwah lain, ustadz-ustadz lain, atau kiai-kiai lain yang jauh lebih baik daripada Khalid Basalamah? Saya tidak mengatakan Khalid Basalamah ini nggak baik, bukan. Tapi ceramah-ceramahnya, dakwah-dakwahnya selama ini sangat kontroversi dan cenderung ke tidak NKRI kalau menurut saya. Karena apa? Karena memang Khalid Basalamah ini diketahui sebagai salah satu ustadz Wahabi yang cenderung takfiri, mengkafir-kafirkan orang lain, kemudian sedikit-sedikit bid'ah, dan sedikit-sedikit mengharamkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Nah, kalau kita lihat kontroversi yang dulu pernah gempar, yakni melarang orang untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi ada salah satu jamaahnya ini bertanya kepada Khalid Basalamah, kalau misalkan
kita disuruh ikut nyanyi lagu Indonesia Raya. Bagaimana? Jangan ikut katanya. Lebih baik membaca surat Al-Ikhlas atau apa gitu dulu waktu itu. Yang penting jangan ikut. Nggak boleh itu katanya. Nah ini kan, kenapa kok tidak boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya? Padahal ini adalah lagu kebangsaan kita, lagu untuk kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kenapa justru tidak boleh? Lalu yang menjadi kontroversi lagi adalah ketika mengharamkan wayang. Bahkan dulu sempat digugat oleh pelaku seni, terutama pelaku seni wayang, Khalid Basalamah ini digugat karena mengharamkan wayang. Nah, kenapa kok wayang ini diharamkan? Padahal di Al-Quran ini nggak ada dalilnya yang mengharamkan pertunjukan seni, sama sekali nggak ada. Ini yang kemudian menjadi kontroversi. Nah, kemudian kalau yang boleh dibilang lagi ini, yang paling lebih kontroversi ini adalah ketika Ustadz Khalid Basalamah mengharamkan membayar pajak. Padahal Masjid Al-Jabar ini dibiayai dari pajak masyarakat. Ya kita tahu kan, Masjid Al-Jabar ini biaya pembangunannya ini 1 triliun rupiah dari APBD Pemprov. Sementara APBD kita tahu sendiri dari mana? Dari pajak masyarakat, dari pajak rakyat. Tapi dia mengharamkan membayar pajak, kemudian dia diundang oleh masjid yang notabene dibangunnya dari pajak rakyat. Lah terus gimana? Dan saya yakin nggak mungkin pemerintah Provinsi Bandung, terutama gubernurnya Ridwan Kamil nggak tahu masalah ini. Nggak mungkin dia nggak tahu. Pasti tahu. Ini pasti seizin Ridwan Kamil. Nah kemudian kalau ini kan tadi promonya ada di media sosial, di Twitter. Dan kalau kita melihat komen-komen yang ada di sana, ini banyak juga yang membela Khalid Basalamah yang mengatakan bahwa Masjid Al-Jabar ini kan dibangun untuk semua kalangan. Kenapa kok Khalid Basalamah ini nggak boleh datang ke sana, nggak boleh memberikan tausiah atau berdakwah di sana? Kenapa? Bukan nggak boleh sebetulnya. Boleh, memang semua orang boleh. Apalagi ini dibangun dari APBD. Biayanya 1 triliun dari APBD. Yang menjadi permasalahan adalah ketika Khalid Basalamah ini yang tidak NKRI, justru dia hadir di masjid milik Pemprov yang dibiayai oleh dana pajak masyarakat. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Dulu pernah ketika IPDN akan menghadirkan Khalid Basalamah menjadi kontroversi. Karena apa? Karena ini adalah institut pendidikan yang akan mencetak generasi-generasi pejabat negara seperti camat dan ASN-ASN yang lain. Tapi di saat yang sama harus menghadirkan Khalid Basalamah. Kenapa? Kenapa nggak menghadirkan orang-orang yang akhirnya lebih NKRI, lebih Pancasilais, lebih menghargai negara ini? Dan pada akhirnya dibatalkan Khalid Basalamah dan menghadirkan Gus Islah Bahrawi yang kita tahu dia sangat getol memerangi politisasi agama dan memerangi radikalisme. Nah sekarang justru Masjid Al-Jabar yang dibangun 1 triliun dengan APBD, dengan pajak masyarakat, menghadirkan Khalid Basalamah. Kalau kita melihat Ustadz-Ustadz Wahabi, ini memang mereka cenderung untuk mengharam-haramkan sesuatu yang sebetulnya nggak ada dalilnya, lalu kemudian juga mengkafir-kafirkan orang lain, takfiri, kalau orang bilang ini takfiri, dan memicu perpecahan kalau seperti ini. Dan kalau kita pernah melihat pernah mendengar mantan ketua PBNU, Kiai Haji Said Agil Siraj mengatakan bahwa Wahabi ini memang bukan teroris, tapi salah satu pintu masuknya terorisme di Indonesia. Kenapa? Yaitu terorisme ini kan dimulai dari radikalisme. Dan radikalisme ini dimulai dari intoleran. Nah, Wahabi ini intoleran dengan mengkafir-kafirkan orang lain, mengharam-haramkan sesuatu yang seharusnya tidak diharamkan. Lalu kemudian tidak NKRI. Ini kan intoleran. Lebih mementingkan perbedaan, memecah belah. Nah, inilah mungkin sebelum acara ini dilaksanakan, masih jauh sekitar 1 minggu lagi, mungkin bisa dievaluasi oleh Pemprov Bandung, kemudian juga takmir Masjid Al-Jabar. Ayolah, carilah penceramah yang jauh lebih, ya kalau bisa dibilang lebih Indonesia lah, lebih NKRI. Bukan maksud saya ini sara ya, karena Khalid Basalamah keturunan Arab, bukan.
banyak keturunan Arab yang lebih NKRI, misalkan Habib Lutfi, misalkan, atau yang lain. Bukan masalah ras, bukan, tapi jiwa nasionalismenya nggak ada. Mungkin 1 minggu ini bisa dievaluasi, kalau bisa digantilah. Janganlah ustadz-ustadz yang seperti ini diberi panggung, apalagi ini melalui APBD. Jadi kalau bisa dibilang Khalid Basalamah ini mengharamkan pajak, tapi ketika uang pajak itu dibuat untuk membiayai honor dia masuk kantong, tiba-tiba jadi halal. Ya nggak gitu juga dong, jangan dong, ya kan? Masih banyak kok ustadz-ustadz yang lain yang lebih nasionalis, lebih NKRI daripada Khalid Basalamah. Ya, jadi itu saja keluhan saya. Ini lebih ke keluhan ya, nggak panjang-panjang, lebih ke keluhan. Mungkin bisa jadi bahan evaluasi untuk Pemprov Jawa Barat dan juga Takmir Masjid Al-Jabar. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.